Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Habib Sulistyo Ramdan dengan NIM 2321000. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kurikulum Merdeka dan juga di mana di dalamnya terdapat teks cerita sejarah. Nah, adapun mungkin saya membuat video ini yaitu merupakan tugas akhir ataupun tugas UAS dari mata kuliah Kapita Selekta Bahasa Indonesia jenjang SMA. Baik, untuk itu marilah kita langsung ke materi yang pertama. Nah, di sini ada pengertian kurikulum merdeka. Pastinya teman-teman sudah mengetahui ya apa itu pengertian kurikulum merdeka. Ya, betul sekali. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberikan keleluasaan kepada sekolah, guru, dan juga siswa tentunya untuk mengatur proses pembelajaran sesuai kebutuhan, potensi, dan juga lingkungan belajar masing-masing. Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang lebih fleksibel, berorientasi pada kompetensi, serta mengutamakan perkembangan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya ini ada ciri utama dari kurikulum merdeka. Yang pertama ini fokus pada esensial, di mana pada poin ini materi pelajaran itu dipersempit sehingga pada konsep-konsep intinya saja. Nah, sehingga siswa itu lebih dapat memahami ataupun lebih mendalam tentang kompetensi dari materi tersebut. Kemudian yang kedua ada pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, pada poin ini, guru ini dapat menyesuaikan metode dan juga tentunya aktivitas belajar sesuai kebutuhan individu siswa. Kemudian yang ketiga ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau bisa disebut P5. Nah, pada kegiatan ini tentunya berbasis proyek untuk menumbuhkan karakter, kreativitas, kolaborasi, dan juga kepedulian. Kemudian selanjutnya untuk poin yang keempat itu adalah fleksibilitas struktur kurikulum. Nah, di mana sekolah ini dapat mengembangkan kurikulum operasional sesuai konteks. Kemudian yang kelima ini ada asesmen yang lebih formatif. Nah, di poin ini penilaian itu dilakukan untuk memetakan kebutuhan belajar dan tentunya bukan hanya sekedar mengukur pada kegiatan akhirnya saja, begitu. Nah, itu untuk pengertian dan juga ciri-ciri dari kurikulum merdeka. Kemudian kita lanjut memasuki ke materi yaitu tentang teks cerita sejarah. Nah, untuk pengertiannya sendiri, teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan peristiwa penting yang benar-benar terjadi di masa lalu, disusun dengan secara kronologis dan juga tentunya berfungsi memberikan informasi, pengetahuan, serta nilai-nilai kehidupan. Peristiwa dalam cerita sejarah dapat berupa tokoh, tempat, zaman, dan juga rangkaian kejadian yang memiliki makna bagi masyarakat. Kemudian selanjutnya ada tujuan cerita sejarah. Yang pertama itu memberi informasi faktual tentang suatu peristiwa masa lalu. Tentunya untuk poin ini memuat peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga pembaca itu memperoleh gambaran. Gambarannya itu gambaran nyata tentang eh, peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Kemudian untuk yang nomor dua ini menumbuhkan kesadaran sejarah dan juga rasa nasionalisme. Tentunya untuk pembaca ini harus menyadari bahwa masa lalu itu memiliki hubungan langsung dengan kehidupan yang sekarang. Contohnya misalkan dengan eh, pahlawan-pahlawan sebelumnya yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Tentunya ini ada hubungannya dengan keadaan sekarang. Bayangkan jika mungkin tidak ada pahlawan, tidak ada sosok nasionalisme yang memperjuangkan kemerdekaan, mungkin kita sekarang tidak tahu seperti apa, begitu ya. Kemudian untuk poin nomor tiga ini mengambil hikmah dari pengalaman masa lalu. Tentunya di dalam sebuah teks sejarah ini pasti memuat peristiwa yang mengandung pesan mendalam yang dapat dijadikan pelajaran bagi pembaca. Kemudian poin yang keempat ini mengenalkan tokoh dan jejak peradaban bangsa ataupun masyarakat. Tentunya untuk poin keempat ini kita juga harus mengetahui gitu ya tokoh-tokoh dan juga jejak peradaban bangsa kita ini seperti apa. Kemudian masyarakatnya juga seperti apa. Kemudian untuk poin nomor lima mengembangkan kemampuan berpikir kronologis dan juga kritis. Tentunya kita sebagai siswa, sebagai
warga negara Indonesia harus bisa mampu berpikir kritis dan juga kronologis terkait cerita-cerita sejarah yang terjadi pada masa lalu. Nah, selanjutnya ada struktur cerita sejarah. Yang pertama ini ada orientasi. Di tahap orientasi ini, kita itu menjelaskan latar awalnya seperti apa, kemudian waktunya itu kapan, begitu ya, kemudian tempatnya di mana, dan juga pengenalan tokoh tentunya, begitu. Itu untuk di tahap orientasi. Kemudian selanjutnya ada urutan peristiwa atau kronologis. Nah, biasanya di tahap ini itu berisi rangkaian kejadian yang tersusun runtut dari awal sampai akhir. Nah, biasanya di dalamnya itu mencakup awal peristiwanya seperti apa, kemudian konflik ataupun puncak kejadiannya seperti apa, dan tentunya penyelesaian atau akibat dari peristiwa itu seperti apa. Nah, untuk tahap yang terakhir, pada struktur cerita sejarah ini ada reorientasi, ataupun bisa disebut dengan penutup cerita ya, yang berisi tentang rangkuman, komentar, pesan moral, dan juga refleksi terhadap peristiwa yang telah terjadi begitu. Nah, kemudian selanjutnya ini ada ciri kebahasaan dari teks cerita sejarah. Yang pertama itu menggunakan kata kerja aksi atau material. Nah, contohnya di sini ada memimpin, kemudian menyerang, membangun, dan juga memperjuangkan. Kemudian yang kedua ada menggunakan kata kerja pasif. Nah, contoh di sini ada seperti di sini, diproklamasikan, kemudian dibentuk, dan juga diresmikan. Nah, itu merupakan contoh kata kerja pasif. Kemudian yang ketiga, menggunakan keterangan waktu. Contohnya di sini ada pada tahun 1945. Langsung di sini juga ada kemudian, setelah itu. Nah, itu merupakan kata keterangan waktu ya, teman-teman. Kemudian yang keempat ini ada menggunakan kata hubung kronologis. Nah, contoh di sini ada lalu, selanjutnya ada ketika, kemudian pada masa itu, dan juga selanjutnya seperti apa gitu ya. Kemudian yang kelima ini di sini ada menggunakan kata benda khusus. Contohnya di sini Jepang ya. Ini sangat lekat sekali begitu ya dengan cerita-cerita sejarah negara Indonesia. Kemudian VOC gitu ya. Budi Utomo, Soekarno, dan juga Bandung ya, gitu. Kemudian yang keenam ini atau yang terakhir menggunakan kalimat deskriptif dan juga informatif. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis cerita sejarah. Yang pertama, ada cerita sejarah pribadi, bisa itu berbentuknya biografi ataupun autobiografi. Dan di sini biasanya berisi kisah hidup dari seorang tokoh di kehidupan nyata gitu. Kemudian yang kedua ada cerita sejarah peristiwa. Nah, pada poin ini mengisahkan peristiwa penting. Contohnya di sini ada nih yang pertama proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini menjelaskan tentang bagaimana bangsa Indonesia ini meraih kemerdekaan begitu ya. Kemudian selanjutnya ada pertempuran Surabaya. Bagaimana di sini rakyat Indonesia melawan penjajah gitu ya untuk memperjuangkan sebuah kemerdekaan. Dan tentunya yang di sini yang terakhir ada reformasi 1998. Sama-sama semuanya ini merupakan sejarah peristiwa yang terjadi di negara kita yaitu Indonesia ya. Kemudian yang poin terakhir yaitu ada cerita sejarah asal-usul. Nah, untuk cerita sejarah asal-usul ini biasanya menjelaskan asal-usul suatu tempat dan juga tradisi. Nah, contoh di sini ada contohnya asal-usul Kota Bandung, kemudian Candi Prambanan, Kerajaan Kutai, dan mungkin masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya seperti misal kalau di Garut itu ada Candi Cangkuang, begitu ya, ada sejarahnya juga Situ Bagendit mungkin. Nah, itu salah satu cerita sejarah asal-usul teman-teman begitu ya. Nah, kemudian ini selanjutnya hal yang mungkin harus teman-teman perhatikan untuk menyusun. Nah, di sini ada langkah menyusun dari cerita sejarah begitu. Untuk yang pertama itu harus menentukan terlebih dahulu peristiwanya itu mau seperti apa dan, dan kemudian tokoh yang akan diangkatnya itu seperti apa gitu. Itu untuk poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua itu mengumpulkan data, baik itu dokumen, wawancara, foto, arsip, ataupun artikel yang teman-teman harus kumpulkan begitu. Kemudian yang ketiga di sini ada menyusun alur secara kronologis. Tentunya di sini teman-teman harus bisa menentukan alurnya itu harus bisa nyambung begitu. Jangan sampai yang seharusnya alurnya itu di awal malah disimpan di akhir begitu ya.
Kemudian yang keempat ini ada menulis orientasi, kemudian urutan peristiwa, dan juga reorientasi. Nah, poin 4 ini tentunya sangat berhubungan dengan poin 3 tadi. Teman-teman harus bisa menentukan dulu orientasinya seperti apa, kemudian urutan peristiwanya itu mau seperti apa, konfliknya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, dan juga reorientasinya itu seperti apa, begitu ya. Nah, untuk poin yang kelima, menggunakan bahasa baku dan informatif. Ya, tentunya di sini kan tadi juga teman-teman sudah dijelaskan bahwa tujuan dari cerita sejarah ini memberikan informasi begitu ya tentang kejadian nyata yang memang terjadi di masa lalu begitu. Tentunya harus memberikan informatif gitu ya, harus berinformatif si ceritanya itu harus bisa memberikan informasi yang memang eh, si pembaca itu bisa mendapatkan apa ya gambaran nyata gitu ya tentang masa lalu itu. Kemudian poin yang keenam itu ada merevisi dan juga menyunting. Tentunya setelah teman-teman membuat semua draft mungkin ya, tentu teman-teman juga harus bisa melihat kembali, merevisi dan juga menyunting barangkali di dalam penulisannya ada terdapat kesalahan huruf ataupun eh, kesalahan tahun atau bisa jadi mungkin kesalahan data juga seperti foto mungkin terbalik atau seperti apa. Nah, itu penting ya teman-teman harus merevisi ataupun menyunting begitu ya untuk tahap eh, akhir begitu dari langkah menyusun teks cerita sejarah. Nah, di sini saya sudah membuat contoh cerita sejarah, tapi secara singkat saja ya. Untuk judulnya itu yaitu Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Saya bacakan. Pada awal November 1945, kota Surabaya menjadi pusat perlawanan rakyat terhadap sekutu. Situasi memanas ketika pasukan Inggris mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata. Rakyat menolak dan pertempuran besar pun terjadi pada 10 November 1945. Perlawanan berlangsung sengit, banyak pahlawan gugur, termasuk Harun Tohir dan Bung Tomo yang menjadi simbol semangat perjuangan. Pertempuran ini menunjukkan keberanian rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Hingga kini, peristiwa itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, tentunya teman-teman di contoh cerita sejarah ini memberikan informasi begitu ya tentang bagaimana pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 dan di sini juga banyak sekali pahlawan begitu ya yang apa ya namanya itu gugur begitu karena memperjuangkan kemerdekaan Indonesia begitu. Nah, selanjutnya ada analisis unsur cerita sejarah dari yang barusan dari contoh yang barusan saya bacakan. Yang pertama itu ada tokoh utama. Tokoh utama di sini yaitu Bung Tomo dan juga rakyat Surabaya. Kemudian latar waktunya itu 10 November 1945 dan latar tempatnya itu di kota Surabaya. Peristiwanya itu apa? Nah, peristiwanya itu penolakan ultimatum Inggris ataupun sekutu dan tentunya pertempuran besar pun terjadi begitu ya. Dan yang kelima itu ada amanat. Amanatnya itu semangat juang mempertahankan kemerdekaan. Nah, teman-teman untuk eh, materinya mungkin saya cukupkan untuk sekian. Barangkali dari tadi saya juga sudah menjelaskan pengertian kurikulum Merdeka itu seperti apa, cirinya juga seperti apa. Kemudian dari materinya pengertian teks cerita sejarah, kemudian tujuannya seperti apa, struktur dan ciri kebahasaan, jenis-jenis, langkah-langkah, contoh yang tadi saya bacakan, dan ini ada analisis unsur cerita sejarah. Tentunya teman-teman sudah bisa memahami begitu ya terkait eh, apa itu kurikulum merdeka, cirinya seperti apa, dan juga tentang teks cerita sejarahnya itu tersendiri seperti apa. Nah, sebelum diakhiri kegiatan ini, mungkin saya ada sedikit soal begitu ya untuk teman-teman. Barangkali teman-teman bisa menjawab. Bagus nih, misalkan teman-teman bisa menjawab, boleh dijawab di kolom komentar teman-teman. Nanti yang jawabannya benar ataupun yang jawabannya sesuai, nanti akan mendapatkan sesuatu dari saya, oke? Nah, untuk pertanyaannya saya tampilkan. Nah, ini tuh teman-teman. Untuk soal latihannya yang pertama, mengapa peristiwa 10 November dianggap sebagai
simbol heroisme bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh pertempuran Surabaya terhadap pengakuan kedaulatan Indonesia. Dan yang ketiga, jika Anda menjadi saksi sejarah, informasi apa yang akan Anda catat untuk generasi mendatang? Nah, itu teman-teman untuk soal latihannya. Saya tunggu jawaban teman-teman di kolom komentar. Barangkali sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.